Pernahkah Anda merasakan ada sesuatu yang aneh dalam hidup Anda? Seolah ada kekuatan gaib yang mengganggu ketenangan jiwa, membuat tidur gelisah, usaha selalu gagal, atau hubungan rumah tangga tiba-tiba retak tanpa sebab yang jelas. Jika ya, maka video ini adalah jawaban yang telah Anda cari selama ini. Saya akan membagikan ayat-ayat ruqyah yang telah terbukti ampuh selama berabad-abad untuk mengusir sihir, gangguan jin, dan segala bentuk energi negatif yang menghalangi keberkahan hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang didedikasikan untuk memberikan perlindungan spiritual melalui kekuatan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya yang akan membantu menjaga diri dan keluarga dari berbagai gangguan gaib. Sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayat ruqyah yang akan saya bagikan, penting bagi kita untuk memahami bahwa ruqyah adalah salah satu bentuk pengobatan yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadits sahih. Ruqyah bukan sekadar bacaan biasa, melainkan doa dan ayat-ayat suci yang memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi dan menyembuhkan berbagai gangguan spiritual yang mungkin menimpa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa tidak ada ruqyah kecuali untuk 3 hal, yaitu dari mata jahat, racun, dan demam. Namun para ulama menjelaskan bahwa hadits ini tidak membatasi ruqyah hanya untuk 3 hal tersebut, melainkan memberikan contoh kondisi yang paling umum memerlukan ruqyah. Sihir, gangguan jin, dan berbagai bentuk energi negatif termasuk dalam kategori yang dapat disembuhkan dengan ruqyah. Mari kita mulai dengan ayat pertama yang merupakan pondasi dari semua ruqyah, yaitu surat Al-Fatihah. Surat ini disebut juga dengan Ummul Quran atau induk Al-Quran, karena mengandung intisari dari seluruh isi Al-Quran. Ketika membaca Al-Fatihah untuk ruqyah, bacalah dengan penuh keyakinan dan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinesh siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim gairil mahdubi alaihim waladdallin. Setelah membaca Al-Fatihah, lanjutkan dengan membaca 3 surat terakhir dalam Al-Quran yang dikenal dengan nama Al-Mu'awwizatain, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga surat ini memiliki kekuatan luar biasa dalam memberikan perlindungan dari berbagai gangguan gaib. Surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lem yalid wa lem yulad, wa lem yakun lahu kufuwan ahad. Surat ini menegaskan keesaan Allah dan menolak segala bentuk syirik yang menjadi pintu masuk bagi sihir dan gangguan jin. Kemudian surat Al-Falaq, Qul auzu birabbi falaq, min syarri ma halaq, wa min syarri gasikin iza waqab, wa min syarrin nafaat saati fil uqad, wa min syarri hasidin iza hasad. Surat ini memberikan perlindungan dari kejahatan makhluk, kejahatan malam yang gelap, kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, dan kejahatan orang yang dengki. Dan surat An-Nas, Qul auzu birabbi naas, maliki naas, ilahi naas, min syarril waswasil khannas, alazi yuwaswisu fi suduri naas, minal jinati wan naas. Surat ini melindungi dari bisikan setan yang bersembunyi, baik dari golongan jin maupun manusia. Setelah membaca ketiga surat tersebut, lanjutkan dengan ayat kursi yang merupakan ayat terbesar dalam Al-Quran. Ayat kursi memiliki kekuatan dahsyat dalam mengusir setan dan melindungi dari berbagai gangguan gaib. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wala naum, lahu ma'fis samawati wa ma'fil ard, men zal lazi yashifau,
indahu ila biiznih, yalamu ma'abaina aidihim wa ma khalfahum, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi ila bima syaa, wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, wala yauduhu hifduhuma, wa huwal aliyul adhim. Dalam praktik ruqyah, sangat penting untuk memahami bahwa kekuatan ayat-ayat ini bukan terletak pada lafalnya semata, melainkan pada iman dan keyakinan kita kepada Allah. Ketika membaca ayat-ayat ruqyah, pastikan hati Anda bersih dari kesyirikan, penuh dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan kesembuhan dan perlindungan. Selanjutnya, ada beberapa ayat khusus yang sangat efektif untuk mengusir sihir. Salah satunya adalah ayat dari surat Yunus ayat 81 hingga 82. Falama al-kokola Musa ma'ajitum bihis sihar, inalaha sayubtiluhuwo, inalaha la yuslihu, amalal mufsidin, wa yuhikulahul haka bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa yang membatalkan sihir tukang sihir Firaun, dan Allah menegaskan bahwa dia akan membatalkan sihir tersebut karena Allah tidak memperbaiki amal orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada juga ayat dari surat Al-A'raf ayat 117 hingga 122 yang menceritakan kisah serupa. Wa auhayna ila Musa an alki ashaka faiza hiya talkafu ma'a yafikun fa waka al-haku wa batala ma'a kanu ya'malun fagulibu hunalika wan kolabu sagirin wa ulkiyas saharatu sajidin kolu amana bi rabil alamin Rabi Musa wa Harun. Ayat ini menunjukkan bagaimana kebenaran Allah mengalahkan kebatilan sihir. Untuk gangguan jin secara khusus, bacalah ayat-ayat dari surat Al-Jin yang dimulai dengan Kul uhiya ilaya anaustamia nafarun minal jini fakolu inaa samina Qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa'amana bihi walan nusyrika birabina ahada. Surat ini sangat efektif karena berisi pengakuan jin-jin yang beriman terhadap kebesaran Al-Quran. Ketika melakukan ruqyah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan Anda dalam keadaan suci, telah berwudu dengan sempurna. Kedua, hadapkan wajah ke arah kiblat jika memungkinkan. Ketiga, bacalah dengan suara yang jelas namun tidak perlu terlalu keras. Keempat, setelah membaca ayat-ayat ruqyah, tiupkan nafas ke kedua telapak tangan kemudian usapkan ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala hingga kaki. Proses ruqyah sebaiknya dilakukan secara rutin, tidak hanya ketika merasa ada gangguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca ayat-ayat perlindungan setiap pagi dan sore hari sebagai bentuk pencegahan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa membaca ayat kursi ketika hendak tidur, maka ia akan dijaga oleh malaikat hingga pagi hari dan setan tidak akan dapat mendekatinya. Selain ayat-ayat Al-Quran, ada juga doa-doa dari sunnah Rasulullah yang sangat ampuh untuk ruqyah. Salah satunya adalah doa yang biasa dibaca Rasulullah ketika meruqyah seseorang. Bimilahi arkika, min kuli syayin yusika, min syari kuli nafsin au aini hasidin, Allahu yashifik, bimilahi arkik. Artinya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Doa lain yang sangat bermanfaat adalah Auzubi kalimatillahit ta'amati min syari ma halak. Doa ini bermakna aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini untuk perlindungan dari berbagai bahaya, termasuk gangguan jin dan sihir. Dalam praktik ruqyah mandiri,
Sangat penting untuk memahami tanda-tanda ketika ruqyah mulai bekerja. Beberapa orang mungkin merasakan sensasi hangat di tubuh. Ada yang merasa ringan setelah sebelumnya merasa berat, atau bahkan ada yang menguap berlebihan. Semua ini adalah tanda-tanda normal bahwa proses pembersihan spiritual sedang berlangsung. Namun perlu diingat, jika gangguan yang dialami cukup berat atau sudah berlangsung lama, sebaiknya jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahli ruqyah yang terpercaya. Seorang ahli ruqyah yang baik adalah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tidak menggunakan mantra-mantra aneh, jimat, atau ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketika memilih ahli ruqyah, pastikan mereka tidak meminta bayaran yang berlebihan, karena ruqyah sejatinya adalah ibadah yang pahalanya datang dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memperbolehkan mengambil upah dari ruqyah, sebagaimana dalam hadits tentang sahabat yang meruqyah kepala suku dengan surat Al-Fatihah. Namun hal ini tidak boleh dijadikan ladang bisnis yang berlebihan. Selain ruqyah, ada beberapa amalan pendukung yang dapat memperkuat perlindungan spiritual. Pertama adalah menjaga sholat 5 waktu dengan tepat waktu, karena sholat adalah tiang agama dan menjadi benteng terkuat dari gangguan setan. Kedua adalah memperbanyak zikir, terutama zikir pagi dan petang yang diajarkan Rasulullah. Ketiga adalah membaca Al-Quran secara rutin, karena rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dipenuhi malaikat dan setan akan menjauh. Keempat adalah menjaga kebersihan rumah dari hal-hal yang disukai setan, seperti gambar-gambar makhluk hidup yang digantung, musik yang berlebihan, atau barang-barang yang berkaitan dengan kesyirikan. Kelima adalah memperbanyak sedekah dan amal saleh, karena ini dapat menolak bala dan menarik berkah Allah. Penting juga untuk memahami bahwa tidak semua masalah dalam hidup disebabkan oleh sihir atau gangguan jin. Kadang-kadang, apa yang kita kira gangguan gaib sebenarnya adalah ujian dari Allah, konsekuensi dari perbuatan kita sendiri, atau memang sudah menjadi takdir yang harus kita terima dengan sabar. Oleh karena itu, ruqyah harus disertai dengan introspeksi diri, taubat yang tulus, dan usaha memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Ketika menghadapi musibah atau gangguan, sikap pertama yang harus kita ambil adalah bersabar, berdoa, dan berusaha mencari hikmah di balik ujian tersebut. Ruqyah adalah salah satu bentuk ikhtiar yang dianjurkan. Namun yang terpenting adalah menyerahkan hasil akhir kepada Allah dengan penuh tawakal. Bagi Anda yang ingin mempraktikkan ruqyah mandiri, mulailah dengan rutin membaca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi setiap selesai sholat. Bacalah dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Jangan terburu-buru, namun juga jangan terlalu lambat. Yang terpenting adalah bacaan Anda jelas dan hati Anda hadir bersama bacaan tersebut. Ketika membaca ruqyah untuk orang lain, baik itu anggota keluarga atau orang yang meminta bantuan, pastikan niat Anda ikhlas karena Allah semata, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan duniawi. Letakkan tangan di atas kepala atau dada orang yang diruqyah, kemudian bacalah ayat-ayat dengan suara yang dapat didengar oleh orang tersebut. Jika selama proses ruqyah orang yang diruqyah menunjukkan reaksi yang tidak biasa, seperti menangis hebat, berteriak, atau bergerak tidak terkendali, jangan panik. Ini bisa jadi pertanda bahwa memang ada gangguan spiritual yang sedang dilawan oleh kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Teruskan bacaan dengan tenang dan penuh keyakinan, sambil berdoa kepada Allah agar memberikan kesembuhan. Namun jika reaksinya terlalu hebat atau membahayakan, segera hentikan dan cari bantuan ahli ruqyah yang lebih berpengalaman. Ingatlah bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam segala hal. Selain ayat-ayat yang telah disebutkan, ada juga beberapa ayat lain yang sangat bermanfaat untuk ruqyah. Misalnya, ayat-ayat dari surat Al-Baqarah, terutama ayat 255 yang merupakan ayat kursi,
dan ayat-ayat di penghujung surat tersebut yang dimulai dari amanatu Rasulullah bima unsila ilaihi min rabih. Ayat-ayat ini memiliki kekuatan luar biasa dalam mengusir setan dan memberikan perlindungan. Ada juga ayat-ayat dari surat Ali Imran yang berbicara tentang perlindungan Allah bagi hamba-hamba yang beriman. Wa men yatawakal alallahi fahuwa hasbuh, innalaha balayu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat ini mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah karena Dia mencukupi bagi siapa saja yang bertawakal kepadanya. Dalam praktik sehari-hari, sangat dianjurkan untuk membaca ayat-ayat ruqyah ketika hendak tidur. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan menjadi tempat yang diberkahi Allah dan dijauhi oleh setan. Sebaliknya, rumah yang jarang terdengar bacaan Al-Quran akan mudah dimasuki oleh makhluk halus yang tidak baik. Untuk perlindungan anak-anak, ajarkan mereka sedini mungkin untuk membaca ayat-ayat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Anak-anak yang terbiasa membaca ayat-ayat ini akan memiliki perlindungan spiritual yang kuat sejak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering meruqyah cucunya, Hasan dan Husain, dengan mengucapkan u'izukuma bi kalimatillahit ta'amati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin la'amah. Bagi Anda yang sering bepergian, jangan lupa untuk selalu membaca doa safar dan ayat-ayat perlindungan. Tempat-tempat asing kadang memiliki energi yang tidak kita ketahui, sehingga perlindungan spiritual sangat diperlukan. Bacalah bimillahi tawakaltu, alallahi la haula wa la quwata illa billah ketika keluar rumah. Dalam konteks rumah tangga, ruqyah juga dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul karena gangguan spiritual. Misalnya jika tiba-tiba terjadi pertengkaran yang tidak jelas sebabnya, atau jika ada anggota keluarga yang tiba-tiba berubah perilaku tanpa alasan yang logis. Kumpulkan seluruh anggota keluarga, kemudian bacakan ayat-ayat ruqyah bersama-sama. Penting untuk diingat bahwa ruqyah bukan hanya untuk mengusir gangguan, tetapi juga untuk menarik berkah dan perlindungan Allah. Ketika kita rutin membaca Al-Quran dan zikir, rumah kita akan menjadi tempat yang penuh barakah, rezeki akan dipermudah, dan keluarga akan hidup dalam keharmonisan. Bagi yang bekerja atau berbisnis, ruqyah juga dapat membantu melancarkan usaha yang barakah. Namun ingatlah bahwa ruqyah bukan mantra ajaib yang langsung memberikan hasil instan. Yang terpenting adalah usaha kita dilakukan dengan cara yang halal, diiringi dengan doa dan tawakal kepada Allah. Ketika melakukan ruqyah untuk masalah ekonomi, bacalah ayat-ayat yang berkaitan dengan rezeki, seperti wa ma'amin da'abatin fil ardi ila alallahi rizquha wa yalamu mustakaraha wa mustaudaha kulun fi kitabin mubin. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah lah yang menjamin rezeki semua makhluk di bumi. Selain itu, perbanyak juga istighfar, karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Fakultu stakfiru rabakum inahu kana gafara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumidakum bi amwalin wa banina wa yajal lakum jannatin wa yajal lakum anhara. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar dapat mendatangkan hujan rahmat, harta, anak-anak, kebun-kebun, dan sungai-sungai. Dalam menghadapi orang yang mempunyai niat jahat atau ingin menyihir kita, Islam mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Namun ini tidak berarti kita pasif atau tidak boleh melindungi diri. Ruqyah adalah bentuk perlindungan yang dianjurkan, sambil tetap berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada orang yang berbuat jahat tersebut. Ada sebuah hadits yang menyebutkan bahwa doa orang yang terzalimi akan dikabulkan Allah, bahkan jika orang tersebut kafir sekalipun. Oleh karena itu, jika kita merasa dizalimi atau menjadi korban sihir, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah akan membalas orang yang menzalimi kita dengan caranya sendiri.
Namun yang terbaik adalah selalu berdoa agar Allah melindungi kita dari sifat hasud dan dengki kepada orang lain, karena sifat ini dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai gangguan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hasud dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ketika kita rutin melakukan ruqyah dan zikir, secara tidak langsung kita juga sedang membersihkan hati dari berbagai penyakit spiritual seperti hasud, dengki, sombong, dan ria. Hati yang bersih adalah benteng terkuat dari segala macam gangguan spiritual. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma'ahu wa shifaun wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz dalimina ila hasa'ara." Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, namun bagi orang-orang zalim justru menambah kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas ruqyah sangat tergantung pada kualitas iman dan amal saleh kita. Semakin kuat iman kita kepada Allah dan semakin banyak amal saleh yang kita lakukan, maka semakin besar pula kekuatan ruqyah yang kita baca. Untuk memperkuat iman, perbanyaklah membaca Al-Quran dengan tadabur atau renungan. Jangan sekadar membaca untuk mendapat pahala, tetapi pahami juga makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika kita memahami makna ayat-ayat yang kita baca, maka keyakinan kepada Allah akan semakin kuat, dan ini akan berpengaruh pada efektivitas ruqyah. Selain itu, jaga juga adab-adab ketika membaca Al-Quran. Bersihkan mulut dengan bersiwak atau menggosok gigi, duduk dengan sopan menghadap kiblat jika memungkinkan, dan baca dengan tartil atau perlahan-lahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi taat, sedangkan orang yang terbata-bata membacanya namun tetap berusaha akan mendapat 2 pahala. Bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Quran, jangan malu atau merasa minder. Yang terpenting adalah niat yang tulus untuk belajar dan berusaha membaca dengan sebaik-baiknya. Allah melihat usaha dan niat kita, bukan seberapa fasih bacaan kita. Ketika membaca ruqyah, usahakan untuk memahami arti dari ayat-ayat yang dibaca, setidaknya secara garis besar. Misalnya, ketika membaca Al-Fatihah, sadari bahwa kita sedang memuji Allah, memohon petunjuknya, dan berlindung dari kesesatan. Ketika membaca ayat kursi, sadari bahwa kita sedang menegaskan kebesaran Allah yang hidup dan kekal, yang tidak butuh tidur dan istirahat. Pemahaman makna ini akan membuat hati kita lebih khusyuk dan yakin ketika membaca, sehingga ruqyah menjadi lebih efektif. Bukan sekadar gerakan bibah yang mengeluarkan suara, tetapi doa yang keluar dari hati yang penuh keyakinan kepada Allah. Dalam praktik ruqyah, juga penting untuk menjaga kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir berarti dalam keadaan suci dari hadat kecil dan besar, sedangkan kebersihan batin berarti bebas dari dosa-dosa besar dan selalu berusaha bertaubat dari kesalahan-kesalahan kecil. Dosa-dosa yang tidak segera ditaubati dapat menjadi penghalang dikabulkannya doa dan melemahkan efektivitas ruqyah. Oleh karena itu, sebelum melakukan ruqyah, luangkan waktu sejenak untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Taubat yang diterima Allah memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu menyesal atas perbuatan dosa yang telah dilakukan, berhenti dari perbuatan dosa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jika dosanya berkaitan dengan hak orang lain, maka harus ada upaya untuk meminta maaf dan mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Setelah bertaubat, berdoalah kepada Allah agar taubat kita diterima dan dimudahkan untuk istiqomah dalam kebaikan. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, "Wa men yataqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ayat ini menjanjikan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam menghadapi gangguan spiritual, sikap sabar dan tawakal sangat penting. Kadang-kadang proses penyembuhan tidak berjalan secepat yang kita harapkan, namun ini bukan berarti ruqyah tidak bekerja. Allah memiliki hikmah dan waktunya sendiri dalam memberikan kesembuhan. Yang harus kita lakukan adalah terus berusaha dengan ruqyah dan doa, sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jangan sampai kita terjebak dalam keputusasaan atau malah mencari pengobatan alternatif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Setiap ujian yang datang pasti ada hikmah dan kebaikan di baliknya, meskipun kadang kita tidak dapat melihatnya pada saat itu. Yang terpenting adalah kita tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak terjerumus pada perbuatan syirik. Ketika ruqyah sudah mulai menunjukkan hasil, jangan langsung merasa aman dan meninggalkan amalan-amalan baik. Justru ini adalah saat yang tepat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal saleh. Gangguan spiritual bisa saja kembali jika kita lengah dalam menjaga diri. Jadikan pengalaman menghadapi gangguan spiritual sebagai pelajaran berharga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seringkali, ujian seperti ini datang sebagai teguran atau peringatan agar kita kembali ke jalan yang benar. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Bagi yang sudah sembuh dari gangguan spiritual, sebaiknya tetap rutin membaca ayat-ayat ruqyah sebagai bentuk pencegahan. Seperti pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam konteks spiritual, menjaga diri dengan zikir dan doa lebih baik daripada harus berjuang melawan gangguan spiritual. Selain itu, berbagilah pengalaman dan ilmu ruqyah kepada orang lain yang membutuhkan, tentu saja dalam batas-batas kemampuan dan sesuai dengan tuntunan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Namun ingatlah untuk selalu rendah hati dan tidak merasa diri hebat karena bisa membantu orang lain dengan ruqyah. Semua kemampuan dan kekuatan datang dari Allah, kita hanyalah perantara. Sikap sombong atau riya dapat merusak pahala dan bahkan membuat kita terjerumus dalam kesesatan. Dalam menyebarkan ilmu ruqyah, pastikan juga bahwa yang kita ajarkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jangan menambah-nambah atau mengurangi dari ajaran yang telah ditetapkan. Islam sudah sempurna, tidak perlu ada tambahan dari manusia. Waspadalah terhadap praktik-praktik ruqyah yang mencampur antara ayat Al-Quran dengan mantra-mantra yang tidak jelas asal-usulnya, penggunaan jimat atau azimat, atau ritual-ritual yang aneh dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Semua itu adalah bentuk bid'ah yang harus dijauhi. Ruqyah yang benar adalah yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadits sahih, tidak dicampur dengan hal-hal lain yang dapat menjerumuskan ke dalam syirik. Para ulama telah menetapkan bahwa ruqyah yang diperbolehkan harus memenuhi 3 syarat, yaitu menggunakan kalimat Allah atau nama-namanya, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya, dan diyakini bahwa ruqyah itu sendiri tidak memberikan pengaruh melainkan hanya Allah yang menyembuhkan. Ketika mengajarkan ruqyah kepada orang lain, tekankan juga pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah secara menyeluruh. Ruqyah akan lebih efektif jika dibarengi dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seseorang yang rajin sholat, membaca Al-Quran, berzakat, dan berbuat baik kepada sesama akan memiliki benteng spiritual yang lebih kuat. Sebaliknya, seseorang yang sering melanggar perintah Allah, enggan menjalankan sholat, atau berbuat maksiat akan lebih mudah dimasuki gangguan spiritual. Dosa-dosa yang menumpuk dapat melemahkan perlindungan spiritual dan membuka celah bagi setan untuk mengganggu. Oleh karena itu, program ruqyah yang menyeluruh tidak hanya fokus pada pembacaan ayat-ayat tertentu,
tetapi juga pada perbaikan akhlak dan peningkatan kualitas ibadah. Ini adalah pendekatan holistik yang mengobati akar masalah, bukan hanya gejalanya saja. Dalam konteks rumah tangga, sangat penting bagi kepala keluarga untuk memimpin dalam hal perlindungan spiritual. Ayah sebagai imam dalam keluarga hendaknya rutin memimpin pembacaan ayat-ayat ruqyah bersama-sama, terutama setelah sholat maghrib atau sebelum tidur. Ini akan menciptakan suasana rumah yang penuh berkah dan terlindung dari gangguan spiritual. Istri juga memiliki peran penting dalam menjaga rumah tetap bersih dari hal-hal yang dapat mengundang gangguan spiritual. Hindari memutar musik yang berlebihan, menggantung gambar-gambar makhluk hidup, atau menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan praktik kesyirikan. Rumah yang bersih lahir dan batin akan menjadi tempat yang dicintai malaikat dan dijauhi setan. Untuk anak-anak, ajarkan mereka sejak dini untuk membiasakan membaca ayat-ayat pendek sebelum tidur dan ketika bangun. Anak yang terbiasa dengan bacaan Al-Quran akan tumbuh dengan jiwa yang bersih dan terlindungi. Jangan biarkan anak-anak terlalu banyak menonton atau bermain hal-hal yang dapat merusak akidah mereka. Dalam era digital saat ini, banyak konten yang dapat merusak iman anak-anak. Sebagai orang tua, kita harus selektif dalam memberikan akses teknologi kepada anak. Pastikan mereka lebih banyak terpapar dengan konten-konten Islami yang mendidik daripada hiburan yang tidak bermanfaat. Mengajarkan anak untuk mencintai Al-Quran sejak kecil adalah investasi terbaik untuk masa depan mereka. Anak yang akrab dengan Al-Quran akan memiliki kompas moral yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif ketika dewasa nanti. Selain ruqyah untuk diri sendiri dan keluarga, kita juga bisa menggunakan air yang telah diruqyah untuk berbagai keperluan. Caranya adalah dengan membaca ayat-ayat ruqyah sambil meniupkan nafas ke dalam air, kemudian air tersebut diminum atau digunakan untuk mandi. Air ruqyah telah terbukti bermanfaat untuk kesehatan fisik dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh penggunaan air untuk ruqyah. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa beliau pernah meludah ke dalam air sambil membaca ayat-ayat tertentu, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang sakit. Tentu saja kita tidak perlu meludah, cukup dengan meniupkan nafas setelah membaca ayat-ayat ruqyah. Air Zam-Zam yang telah diruqyah memiliki khasiat yang lebih istimewa lagi. Namun jika tidak ada air Zam-Zam, air biasa yang bersih juga dapat digunakan. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan keyakinan bahwa kesembuhan datang dari Allah melalui barakah ayat-ayatnya. Minyak zaitun juga bisa digunakan untuk ruqyah dengan cara yang sama. Baca ayat-ayat ruqyah sambil meniupkan nafas ke dalam minyak zaitun, kemudian oleskan ke bagian tubuh yang sakit atau ke seluruh tubuh. Minyak zaitun disebutkan dalam Al-Quran sebagai pohon yang diberkahi, sehingga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Selain air dan minyak zaitun, madu juga bisa diruqyah dengan cara yang sama. Al-Quran menyebutkan bahwa dari perut lebah keluar minuman yang beraneka warna yang di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Madu yang telah diruqyah dapat diminum atau dioleskan untuk berbagai masalah kesehatan. Namun perlu diingat bahwa semua media ini, baik air, minyak, maupun madu, hanyalah perantara. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah melalui barakah ayat-ayatnya. Jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran bahwa media tersebut memiliki kekuatan sendiri. Dalam melakukan ruqyah jarak jauh, misalnya untuk keluarga yang berada di tempat lain, kita bisa membacakan ayat-ayat ruqyah sambil meniatkan untuk orang tersebut. Meskipun tidak seefektif ruqyah langsung, namun doa yang ikhlas tetap memiliki kekuatan untuk sampai kepada orang yang didoakan. Bahkan dalam hadits disebutkan bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir akan dikabulkan oleh Allah, dan malaikat akan mengaminkan sambil berkata bahwa orang yang berdoa juga akan mendapat kebaikan yang sama. Ini menunjukkan bahwa ruqyah jarak jauh tetap memiliki manfaat,
baik bagi yang diruqyah maupun yang meruqyah. Ketika melakukan ruqyah untuk orang lain, baik langsung maupun jarak jauh, pastikan niat kita benar-benar ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan imbalan berlebihan atau pujian dari orang lain. Pahala yang paling besar adalah ketika kita dapat membantu sesama dengan tulus tanpa pamrih. Dalam beberapa kasus, gangguan spiritual yang dialami seseorang bisa jadi merupakan ujian atau hukuman atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Dalam situasi seperti ini, ruqyah tetap bermanfaat, namun yang lebih penting adalah taubat yang tulus dan istighfar yang banyak. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah, kecuali syirik yang tidak ditaubati hingga mati. Berapapun besar dosa seseorang, selama dia masih hidup dan mau bertaubat, pintu ampunan Allah tetap terbuka. Taubat yang diterima Allah bukan hanya menyesali perbuatan masa lalu, tetapi juga komitmen kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Seseorang yang telah bertaubat hendaknya berusaha keras untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memperbanyak amal saleh sebagai bentuk penebus dosa. Kadang-kadang, gangguan spiritual yang dialami adalah bentuk peringatan dari Allah agar kita kembali ke jalan yang benar. Jika demikian, syukurilah ujian tersebut karena Allah masih memberikan kesempatan untuk berubah. Yang menakutkan adalah jika Allah membiarkan kita terus-menerus dalam kemaksiatan tanpa ada teguran atau ujian. Dalam menghadapi ujian berupa gangguan spiritual, penting untuk menjaga prasangka baik kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan, dan di balik setiap ujian pasti ada hikmah dan kebaikan yang mungkin baru kita sadari kemudian. Sikap sabar dalam menghadapi ujian adalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia akan menguji hambanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Namun berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar bukan berarti pasif dan tidak berusaha, melainkan tetap berusaha dengan maksimal sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dalam konteks gangguan spiritual, sabar berarti terus melakukan ruqyah dan doa sambil menunggu kesembuhan dari Allah dengan penuh keyakinan. Jika proses penyembuhan membutuhkan waktu yang lama, jangan sampai kita putus asa atau malah mencari jalan pintas yang bertentangan dengan syariat. Ingatlah bahwa ujian yang berkepanjangan seringkali merupakan tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajat hambanya melalui kesabaran. Para nabi dan orang-orang saleh sepanjang sejarah juga pernah mengalami ujian yang berat dan berkepanjangan. Nabi Ayub alaihi salam sabar menghadapi penyakit yang menahun. Nabi Yusuf alaihi salam sabar di penjara bertahun-tahun tanpa kesalahan, dan masih banyak contoh lainnya. Ujian mereka justru menjadi jalan untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ketika menghadapi gangguan spiritual, perbanyak juga membaca kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh yang tercantum dalam Al-Quran. Kisah-kisah mereka dapat memberikan inspirasi dan kekuatan untuk tetap sabar dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Selain itu, carilah teman atau komunitas yang dapat memberikan dukungan spiritual selama proses penyembuhan. Bergaul dengan orang-orang saleh akan membantu menjaga semangat dan mencegah kita dari putus asa. Sebaliknya, hindarilah pergaulan dengan orang-orang yang dapat melemahkan iman atau malah menjerumuskan ke dalam perbuatan maksiat. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya, oleh karena itu berhati-hatilah dalam memilih teman. Teman yang baik akan mengingatkan ketika kita lengah dan membantu ketika kita dalam kesulitan, termasuk memberikan dukungan moral ketika menghadapi gangguan spiritual. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan kajian-kajian Islam atau kelompok pengajian yang fokus pada penguatan spiritual. Di tempat-tempat seperti ini, kita bisa belajar lebih banyak tentang ruqyah dan cara-cara memperkuat iman, sekaligus mendapat dukungan dari sesama yang mungkin pernah mengalami masalah serupa.
Namun berhati-hatilah dalam memilih kelompok kajian atau ustadz yang akan kita ikuti. Pastikan mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengajarkan bid'ah atau hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Jika ada yang mengajarkan ruqyah dengan cara-cara yang aneh atau mencampurnya dengan praktik kesyirikan, segera tinggalkan. Ciri-ciri ustadz atau ahli ruqyah yang dapat dipercaya adalah mereka yang selalu merujuk pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits sahih, tidak meminta bayaran yang berlebihan, tidak mengklaim memiliki kekuatan gaib, dan selalu mengarahkan orang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, waspadai mereka yang mengklaim bisa langsung menyembuhkan tanpa proses, meminta bayaran yang sangat mahal, menggunakan jimat atau azimat, atau malah menyuruh melakukan ritual-ritual yang aneh dan tidak sesuai syariat. Semua itu adalah tanda-tanda dukun atau penipu yang memanfaatkan kesulitan orang lain untuk keuntungan pribadi. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas melarang umat Islam mendatangi dukun atau tukang ramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ini adalah peringatan keras agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Jika kita benar-benar membutuhkan bantuan untuk masalah gangguan spiritual, carilah ahli ruqyah yang terpercaya dan berpegang teguh pada syariat. Namun ingatlah bahwa yang terpenting adalah usaha kita sendiri untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbanyak amalan-amalan saleh. Ruqyah mandiri yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan istiqomah seringkali lebih efektif daripada ruqyah yang dilakukan orang lain namun kita sendiri tidak berusaha memperbaiki diri. Allah akan membantu hamba yang berusaha membantu dirinya sendiri. Dalam proses ruqyah mandiri, buatlah jadwal yang teratur dan konsisten. Misalnya, tentukan waktu-waktu tertentu dalam sehari untuk membaca ayat-ayat ruqyah, seperti setelah sholat subuh, sebelum tidur, atau waktu-waktu lain yang memungkinkan. Konsistensi dalam beribadah lebih dicintai Allah daripada ibadah yang banyak namun tidak teratur. Selain membaca ayat-ayat ruqyah, perbanyak juga zikir dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Ada banyak zikir yang memiliki khasiat untuk perlindungan spiritual, seperti membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adhim, atau la haula wa la quwata illa billahil aliyil adhim, atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zikir-zikir ini dapat dibaca kapan saja dan di mana saja, tidak memerlukan waktu khusus atau tempat tertentu. Yang penting adalah hati kita hadir ketika mengucapkannya, tidak sekadar gerakan mulut tanpa penghayatan. Zikir yang dibaca dengan hati yang hadir akan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap jiwa kita. Pagi dan petang adalah waktu-waktu yang sangat baik untuk zikir dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai zikir pagi dan petang yang dapat melindungi kita sepanjang hari dan malam. Di antara yang paling penting adalah membaca ayat kursi, 3 surat terakhir Al-Quran, dan berbagai doa perlindungan. Ketika membaca zikir pagi dan petang, bayangkan bahwa kita sedang membangun benteng spiritual yang akan melindungi kita dari berbagai gangguan dan bahaya. Benteng ini akan semakin kuat jika kita konsisten membangunnya setiap hari dengan zikir dan doa. Selain zikir yang masyhur atau yang diajarkan Rasulullah, kita juga boleh berdoa dengan bahasa sendiri sesuai kebutuhan. Yang penting adalah doa tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan diucapkan dengan penuh kerendahan hati kepada Allah. Dalam berdoa, gunakan adab-adab yang diajarkan dalam Islam, seperti mengawali dengan memuji Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian menyampaikan permohonan, dan diakhiri dengan bersalawat lagi. Doa yang diawali dan diakhiri dengan solawat akan lebih mudah dikabulkan Allah. Ketika berdoa untuk perlindungan dari gangguan spiritual, jangan lupa juga untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang mungkin menjadi penyebab datangnya gangguan tersebut.
Istighfar yang tulus dapat menghapus dosa dan sekaligus mengangkat berbagai musibah yang menimpa kita. Selain berdoa untuk diri sendiri, luangkan juga waktu untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai, terutama keluarga dan orang tua. Doa anak untuk orang tua adalah salah satu doa yang paling mudah dikabulkan Allah. Begitu juga doa orang tua untuk anaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika orang tua kita masih hidup, pastikan kita selalu berbakti kepada mereka dan rutin mendoakan kebaikan untuk mereka. Jika mereka sudah meninggal, perbanyak doa, sedekah, dan amal saleh yang pahalanya kita hadiahkan untuk mereka. Ridho Allah sangat tergantung pada ridho orang tua. Dalam konteks gangguan spiritual, kadang-kadang masalah yang kita alami bisa jadi karena kita tidak berbakti dengan baik kepada orang tua atau bahkan pernah menyakiti hati mereka. Jika demikian, segeralah meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan dengan orang tua. Bakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah setelah sholat tepat waktu. Seseorang yang durhaka kepada orang tua akan sulit mendapat berkah dalam hidupnya, rezeki terasa sempit, dan mudah ditimpa berbagai musibah termasuk gangguan spiritual. Sebaliknya, seseorang yang berbakti kepada orang tua akan dimudahkan segala urusannya, dilimpahi rezeki yang berkah, dan mendapat perlindungan Allah dari berbagai bahaya. Ini adalah hukum sebab akibat yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan manusia. Selain berbakti kepada orang tua, menjaga hubungan baik dengan saudara dan kerabat juga sangat penting untuk mendapat perlindungan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa silaturahim dapat memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Jika ada masalah atau permusuhan dengan saudara atau kerabat, segeralah berusaha memperbaiki hubungan tersebut. Kadang-kadang gangguan spiritual yang kita alami bisa jadi karena ada saudara atau kerabat yang mendendam atau mendoakan keburukan untuk kita akibat konflik yang tidak diselesaikan dengan baik. Islam mengajarkan kita untuk selalu memaafkan dan meminta maaf, meskipun ego kita mungkin tidak mau mengalah. Ingatlah bahwa orang yang memaafkan akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang rendah hati akan ditinggikannya. Dalam menghadapi orang yang mungkin menjadi penyebab gangguan spiritual terhadap kita, jangan membalas dengan cara yang sama. Balas kejahatan dengan kebaikan, karena ini adalah cara yang diajarkan Al-Quran. Berdoalah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut dan menjaga kita dari kejahatan mereka. Jika memang ada orang yang dengan sengaja menyihir atau mengirim gangguan spiritual kepada kita, percayalah bahwa Allah akan membalas perbuatan mereka dengan caranya sendiri. Kita tidak perlu membalas dendam atau mencari dukun untuk balik menyerang mereka. Cukup berlindung kepada Allah dengan ruqyah dan doa. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa azab di akhirat jauh lebih pedih daripada azab di dunia. Orang-orang yang menyakiti orang lain dengan sihir atau gangguan spiritual pasti akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang harus kita lakukan adalah terus memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh, dan memperkuat benteng spiritual dengan ruqyah dan zikir. Jangan biarkan kebencian atau dendam menguasai hati kita, karena hal itu justru dapat melemahkan perlindungan spiritual yang kita bangun. Hati yang bersih dari kebencian dan dendam adalah tempat yang paling nyaman bagi malaikat dan paling tidak disukai oleh setan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat tercela seperti hasut, dengki, atau dendam akan menjadi tempat yang mudah dimasuki oleh setan. Oleh karena itu, proses pembersihan hati dari sifat-sifat tercela adalah bagian penting dari ruqyah yang menyeluruh. Bukan hanya mengusir gangguan yang sudah ada, tetapi juga menutup pintu-pintu yang dapat dimasuki gangguan di masa mendatang. Salah satu cara membersihkan hati adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Dosa-dosa yang menumpuk di hati akan membuatnya menjadi gelap dan mudah dipengaruhi oleh bisikan setan. Taubat yang tulus dapat membersihkan hati dan mengembalikan cahayanya.
Cara lain adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hati yang tentram adalah hati yang kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh gangguan spiritual apapun. Membaca Al-Quran secara rutin juga dapat membersihkan dan menyucikan hati. Al-Quran adalah cahaya yang dapat menerangi kegelapan hati dan menghapus noda-noda dosa. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin bersih dan jernih hati kita. Selain itu, bergaul dengan orang-orang saleh dan menjauhkan diri dari lingkungan yang maksiat juga dapat membantu membersihkan hati. Lingkungan yang baik akan mendorong kita untuk berbuat baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan menarik kita ke arah keburukan. Memperbanyak sedekah dan membantu sesama juga merupakan cara yang efektif untuk membersihkan hati. Sifat kikir dan egois adalah penyakit hati yang dapat menjadi pintu masuk bagi setan. Dengan berderma dan membantu orang lain, kita dapat menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela tersebut. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa sedekah dapat membersihkan dan menyucikan jiwa. Orang yang gemar bersedekah akan memiliki jiwa yang bersih dan hati yang lapang, serta mendapat perlindungan dari Allah. Puasa sunnah juga dapat membantu membersihkan jiwa dan memperkuat perlindungan spiritual. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan memperkuat ketakwaan kepada Allah. Ketika berpuasa, setan tidak dapat mengganggu kita seperti biasa karena jalur-jalur yang biasa mereka gunakan untuk masuk ke dalam diri manusia menjadi tertutup. Oleh karena itu, orang yang sering berpuasa sunnah akan memiliki perlindungan spiritual yang lebih kuat. Sholat malam atau qiyamul lail juga merupakan amalan yang sangat baik untuk memperkuat spiritual dan mendapat perlindungan Allah. Di waktu sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa dengan tulus. Meluangkan waktu untuk bangun malam dan bermunajat kepada Allah akan memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa. Di saat orang lain tertidur lelap, kita berdiri menghadap Allah dengan penuh kekhusyukan. Ini adalah saat-saat yang paling berharga untuk memohon perlindungan dan ampunannya. Namun ingatlah bahwa semua amalan ini harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan untuk riya atau mencari pujian dari orang lain. Amalan yang diniatkan untuk selain Allah tidak akan mendapat berkah dan bahkan bisa menjadi dosa. Keikhlasan dalam beribadah adalah kunci utama diterimanya amalan kita oleh Allah. Sekecil apapun amalan yang dilakukan dengan ikhlas akan lebih berharga di sisi Allah daripada amalan yang besar namun diniatkan untuk riya. Dalam konteks ruqyah, keikhlasan sangat mempengaruhi efektivitasnya. Ruqyah yang dibaca dengan niat tulus untuk sembuh atau membantu orang lain akan memiliki kekuatan yang berbeda dengan ruqyah yang dibaca hanya sebagai rutinitas tanpa penghayatan. Demikianlah pembahasan lengkap tentang ayat-ayat ruqyah untuk penawar sihir dan gangguan jin. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua dalam menghadapi berbagai tantangan spiritual dalam kehidupan. Ingatlah selalu bahwa ruqyah hanyalah salah satu ikhtiar yang dianjurkan dalam Islam. Yang terpenting adalah kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, memperbanyak amal saleh, dan senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe channel ini, dan bagikan kepada saudara-saudara muslim lainnya yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dengan berbagi kebaikan, insya Allah pahala kita akan berlipat ganda. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala macam gangguan spiritual dan memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.